Bab 42. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Warga ketakutan. Apakah kamu menyarankan pemberontakan? Pemberontakan. Lordlah yang menyebabkan pemberontakan. Kita adalah orang-orang dari Erlstein. Kita akan melawan iblis yang bergandengan tangan, untuk melawan kehendak Erlstein. Penduduk diingatkan, jika mereka memiliki pembenaran untuk melawan Lord. Semangat mereka mulai meningkat. Baik, aku akan mengikuti Han. Petik 2. Tidak mungkin mengusir Lord dengan kekuatan kita. Tapi dengan kemarahan kita, kita akan membiarkan dunia tahu, jika ada sesuatu yang salah di Winston. Kemudian, Erlstein akhirnya akan mendengar berita tentang Winston. Kita harus berjuang demi Grid, yang dikurung karena kita. Aku akan bertarung. Para penduduk memutuskan untuk mengubah nasib Winston, dengan kekuatan mereka sendiri. Han membuka pintu gudang dan memeriksanya. Gudang itu penuh dengan peralatan perang, barang yang sama yang diproduksi Grid, saat berlatih untuk game. Senjata itu tidak bagus karena keterbatasan bahan. Tapi, mereka lebih baik daripada peralatan pertanian. Oh. Para penduduk sangat senang, ketika mereka mempersenjatai diri di bawah komando Han. Menuju Mero Company sekarang. Ya, tangkap Falmon. Han menahan mereka. Jika kita menyerang Mero Company, berita pemberontakan kita akan dikirim dengan cepat ke Lord, dan kastil akan sangat dipertahankan. Lalu, apakah kita harus pergi ke kastil dulu? Benar, kita harus memasuki kastil, sebelum berita tentang pemberontakan kita disampaikan kepada Lord. Jika Lord diambil sebagai sandera, para prajurit tidak akan bisa bergerak, dan kita dapat dengan mudah menumbangkan Mero Company. Seorang pria maju dan berkata, arsitek yang mendesain kastil adalah kakek buyutku. Jadi, aku punya cetak biru kastil di rumahku. Kita bisa memahami lorong-lorong rahasia melalui cetak biru itu. Itu memungkinkan kita menyusup ke kastil dengan mudah. Oh. Mereka melihat harapan. Penduduk tidak berdaya. Mereka yakin, mereka bisa mengusir Lord dan Mero Company. Tapi, itu hanya berlangsung sesaat. Jae ngurang. Jendela lantai-lantai 2 bengkel hancur, dan tentara bersenjatakan busur masuk. Jatuhkan senjatamu, jika kamu tidak ingin mati. Lantai kedua bengkel ditempati oleh puluhan archer dalam sekejap. Semuanya mengarahkan busur mereka pada penduduk di lantai pertama. Penduduk ketakutan, ketika Falmon memasuki bengkel. Dia tertawa keras. Hei, aku baru saja datang untuk mengambil alih bengkel, hanya untuk mendapat kesempatan mendapat keuntungan besar. Hahaha. Lemak di dagunya bergetar, saat dia tertawa. Han berteriak, kepada Falmon yang tertawa. Kamu menjebak Grid dan menyuruhnya ditangkap. Sehingga, hasil game tidak akan diungkapkan. Falmon mengangkat bahu. Hasil game tidak ditentukan. Itu konyol. Itu adalah kemenangan Mero Company sepenuhnya. Apakah kamu tidak melihat pekerjaan blacksmith yang kami pekerjakan? Bahkan, jika detail dari dagger yang kamu dan Grid buat-buat. Itu tidak bisa mengalahkan pekerjaannya. Tanyakan pada banyak orang, semua orang akan setuju. Mero Company memenangkan game. Jadi, pemilik yang tepat dari bengkel ini, adalah Mero Company. Kamu pasti memperhatikan, jika pekerjaan Grid jauh lebih baik daripada blacksmithmu. Jadi, kamu buru-buru menangkap Grid. Karena, takut dikalahkan dalam game. Falmon menertawakannya. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, bukankah seharusnya kamu menyalahkan mata masyarakat? Pokoknya, buang senjatamu, jika kamu tidak ingin segera dieksekusi, karena menyebabkan pemberontakan. Siapa yang mau mendengarkan perintah seorang pedagang? Hoh, apakah ini masalah? Karena aku seorang pedagang. Kalau begitu, ikuti perintah Sir Philipson, bukan aku. Sir Philipson, orang-orang itu dipersenjatai. Jadi, itu bukan pemberontakan. Kamu harus menenangkan mereka. Philipson yang berdiri di sebelah Falmon mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan tentara yang menempati lantai 2, menarik busur mereka. Serahkan semua senjatamu. Dan Han, aku akan menangkapmu, sebagai pemimpin pemberontakan. Penduduk sangat marah. Bajingan kotor, apakah kamu seorang ksatria, anjing Falmon? Aku tidak perlu mendengarkan perintahmu. Philipson melirik para prajurit di lantai 2. Anak panah mengalir deras. Uwok. Kuaik. Hai. Salah satu warga jatuh setelah terkena panah. Han mengguncang pemandangan itu. Bajingan jahat. Konten iklan. Serangan selanjutnya akan mengarah ke kepalamu. Jatuhkan senjatamu, jika kamu tidak ingin mati. Meskipun mereka semua memegang senjata, orang-orang biasa tidak memiliki kesempatan melawan tentara terlatih. Jika mereka bertarung, mereka hanya akan mati, tanpa arti. Oh. Jae ngurang. Senjata mereka jatuh dengan lemah ke tanah. Tekad mereka jatuh, dan orang-orang yang tak berdaya, berbaring di tanah dalam ketakutan. Falmon memperhatikan orang-orang yang menangis dan tertawa. Hahaha, kamu bodoh. Pada akhirnya, anjing sepertimu, akan melawan dengan sia-sia. Pahami ini dengan jelas. Kamu seharusnya diperintah. Yang perlu kamu lakukan adalah, taat tanpa syarat. Jangan berpikir untuk memberontak lagi. Falmon memberi perintah kepada Philipson. Sita segala yang ada di bengkel ini.
Dan tangkap pemimpin pemberontak, Han. Iya. Para prajurit bergerak dengan tertib. Falmon mendekati Philipson dan berbisik. Sir Philipson, Lord jelas akan memberikan hadiah besar kepada kita, yang menghentikan pemberontakan sebelum kerusakan terjadi. Mengapa kita tidak minum malam ini, untuk merayakan? Aku akan menyiapkan keindahan dan makanan lesat. Sangat dihargai. Kita bisa bermain malam ini. Tapi, kamu tidak perlu menyiapkan kecantikan yang terpisah. Pandangan serakah Philipson tertuju pada satu sisi. Falmon mengikuti pandangannya, dan melihat beberapa orang tua dan wanita berdiri di satu sisi. Di antara perempuan, ada satu berusia sekitar 15 tahun. Ketika dia dewasa, dia akan menjadi wanita cantik. Falmon mengerutkan kening, dan berbicara pada dirinya sendiri. Menginginkan seorang gadis muda, kamu lebih buruk dariku. Hah, apa yang baru saja kamu katakan? Maaf, tapi aku tidak mendengarnya. Tidak, tidak ada, kamu tidak mendengar apapun. Aku hanya berbicara pada diriku sendiri. Sementara Falmon dan Philipson dipenuhi dengan antisipasi pada hadiah Lord. Para penduduk putus asa, ketika mereka melihat Han diseret. Apa yang kita lakukan sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Inilah akhirnya, tidak ada orang lain yang bisa diandalkan di Winston. Petik 2. Aku harus pergi, ketika aku bisa. Sekarang, aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Han adalah sumber harapan terakhir yang tersisa bagi penduduk Winston. Sekarang, dia diseret ke ruang bawah tanah. Sehingga, pendukungnya kehilangan harapan. Seorang penyelamat dibutuhkan. Penjara Winston Castle. Petik 2. Berapa hari telah berlalu, cahaya tidak pernah masuk dan Huroi merasa putus asa. Karena, dia tetap terjebak dalam kegelapan. Sekarang dia tidak tahu, jika ini adalah kenyataan atau virtual reality. Di mana ini? Mengapa aku melakukan ini? Bagaimana aku bisa keluar dari neraka ini? Dia lebih baik mati. Sementara itu, dalam kenyataannya, EEG kapsul Huroi menunjukkan ketidakstabilan parah. Suasana cabang SA Mongolia sangat berat. EEG terlalu tidak stabil. Kami tidak dapat menjamin kesehatan Alun Batar. Jika kita tidak memaksanya keluar sekarang, dia mungkin harus dikurung di rumah sakit jiwa. Para ahli menyarankan untuk menyerah pada kues ini. Namun, pemikiran Direktur Cabang Mongolia Park En-hyuk berbeda. Alun Batar telah bertahan 48 jam dan 10 menit. Sudah sampai sejauh ini. Jadi, ini bukan tentang PR lagi. Kita tidak bisa menyia-nyiakan upaya Alun Batar. Hanya ada 1 jam dan 50 menit tersisa. Sampai saat itu, kita akan menonton Alun Batar sampai akhir. Itu berarti, dia tidak akan mengizinkan lockout paksa. Wajah para eksekutif memucat. Satisfi layak dikritik, karena keberadaan kues yang menempatkan pengguna pada risiko. Jika kami tidak bertanggung jawab atas keselamatan pengguna, perusahaan akan menerima sedikit pukulan. Seluruh dunia akan berpikir, Satisfi berbahaya dan layanan akan terganggu. Park En-hyuk tidak mundur dari eksekutif. Keputusanku telah dibuat. Jika ada yang salah, aku akan mengambil semua tanggung jawab. Aku akan melakukan yang terbaik, untuk menghindari kerusakan perusahaan. Tidak, mengapa kamu pergi sejauh ini? Situasi saat ini tidak begitu menggembirakan. Kemungkinan Grid menyelamatkan Huroi hanya 9%. Selanjutnya, Grid ditangkap sebagai kaki tangan Huroi. Daripada menyelamatkan Huroi, Grid akan terjebak dalam penjara yang sama. Bukankah itu keputusan bijak untuk memaksanya lockout, karena kuesnya akan gagal? Pikiran Park En-hyuk berbeda. Bukankah positif, jika Grid ditangkap? Mereka sekarang dekat satu sama lain, di penjara bawah tanah. Para eksekutif terkejut. Grid adalah kelas legendari, tapi dia level rendah. Selanjutnya, barang dan senjatanya telah disita. Bagaimana dia bisa keluar dari ruang bawah tanah, dan menyelamatkan Huroi hanya dengan tubuhnya? Sudah diputuskan, jadi jangan katakan apa-apa lagi. Park En-hyuk menghentikan mereka dan fokus pada monitor lagi. Monitor pertama memiliki waktu 48 jam untuk itu. Itu 192 jam terjebak dalam game, jadi Huroi mulai panik. Pada monitor kedua, para prajurit baru saja membawa Grid ke Kastil Winston. Jelas, situasinya putus asa. Huroi tidak bisa diselamatkan dengan kekuatan Grid. Tapi, sesuatu sepertinya akan terjadi. Setelah kues, Waiting, dipicu, Park En-hyuk menonton Grid sepanjang waktu. Grid serakah, nadanya kasar, dan perilakunya tidak bijaksana. Dia adalah sosok yang jauh dari utusan dewa di film-film. Namun demikian, Park En-hyuk semakin percaya diri, saat dia menonton. Grid selalu berusaha keras. Dia berdiri di depan tungku selama beberapa jam, dan berulang kali memalu. Dia mendesain dan membuat berbagai barang, menggunakan bahan yang sama. Dia menggerakkan tubuh dan pikirannya tanpa istirahat. Dia menggerutu sepanjang hari, tapi tindakannya benar-benar berbeda. Kemudian, dia menghasilkan karya yang luar biasa dalam game to product item. Seorang player menciptakan yang pertama. Bahkan jika Grid memiliki skill blacksmith legendary craftsmanship yang curang, masih terlalu banyak variabel untuk menghasilkan item seperti itu dengan begitu cepat. Dia mungkin tidak memiliki bakat, tapi semangatnya luar biasa. Akan menyenangkan untuk percaya padanya. Pahlawan di film tidak pernah menyerah, tidak peduli kesulitan apa yang mereka derita.
Dan pahlawan harus menang pada akhirnya. Mungkin Grid juga pantas menjadi pahlawan, pikir Park Eun-hyo.